Shema. Hold on. Hold on! Hai semua, selamat datang di Duribang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Review film kali ini adalah sebuah film pendakian gunung yang berjudul Killer Mountain. Killer Mountain bercerita tentang misi penyelamatan sebuah tim ekspedisi ke Gunung Gangkar Puensum. Namun ternyata ada rahasia besar di gunung ini terkait dengan sebuah peradaban misterius. Bagaimana cerita selengkapnya? Let's get into the storyline. Gangkar Puensum yang berketinggian 7.570 mdpl merupakan gunung tertinggi di Butan, sebuah negara di Asia Selatan. Nama Gangkar Puensum memiliki arti puncak putih tiga saudara spiritual. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang pernah menjejakkan kaki di puncaknya. Masyarakat sekitar tidak berani mendaki gunung ini. Mereka menganggap gunung ini sangat keramat dan dilarang untuk didaki. Namun di balik larangan-larangan itu, ada saja celah untuk dilanggar, sehingga masih ada yang lolos dan bisa mendaki ke gunung itu. Salah satu orang yang bisa menembus larangan itu adalah Walter Barton. Dengan koneksi yang didapatnya, ia bisa melanggar larangan-larangan yang berlaku. Dia mengirim sebuah tim ekspedisi ke sana. Namun 3 jam yang lalu timnya yang ada di base camp melaporkan telah hilang kontak dengan tim ekspedisi itu. Barton memutuskan untuk mengirim misi penyelamatan. Ia mendatangi Ward Donovan. Ward Donovan adalah seorang pendaki yang sudah pensiun. Terhitung sudah 3 tahun ia tidak pernah lagi melakukan pendakian. Ward adalah pemegang rekor tercepat memanjat Everest dan Kilimanjaro. Menurut Barton, Ward sangat mengenal Gangkar Puensum. Ternyata Ward juga pernah mendaki Gangkar Puensum sebelumnya bersama Kate Pratt, mantan pacarnya. Dia dan Kate pernah memimpin sebuah ekspedisi ke Gangkar Puensum. Karena terjadi badai, Ward mengajak turun, namun kliennya mengajak lanjut. Ekspedisi itu berakhir tragis dengan hilangnya 5 anggota tim. Ward menolak tawaran Barton. Gangkar Puensum adalah gunung berketinggian lebih dari 7.000 mdpl dan dibutuhkan waktu sekitar seminggu untuk proses aklimatisasi atau penyesuaian tubuh dengan lingkungan di ketinggian yang baru. Ward merekomendasikan Kate karena Kate terkenal sebagai pemanjat terbaik. Namun akhirnya Ward menerima tawaran Barton setelah Barton mengatakan bahwa Kate justru merupakan ketua tim ekspedisi itu. Barton juga meyakinkan Ward bahwa ia bisa mengatasi masalah ketinggian. Dalam misi ini, Ward tidak sendiri. Ada Chance, Tyler, dan Nina. Chance sudah beberapa kali mendaki bersama Ward. Nina adalah seorang dokter, dan dalam tim itu, ia berperan sebagai tenaga kesehatan. Sedangkan Tyler adalah anak dari Barton. Mereka menaiki sebuah helikopter menuju ke base camp yang dikemudikan seseorang bernama Rem. Menurut rencana, selain bersama 3 orang itu, Ward juga akan didampingi beberapa warga lokal. Namun pada pelaksanaannya hanya tersisa 1 orang yang bersedia, yaitu Yeshe. Ward dan Yeshe ternyata sudah saling mengenal. Yeshe pernah mendampingi Ward pada pendakiannya di Everest tahun 2003. Yeshe menuturkan kepada Ward, teman-temannya tidak jadi ikut karena takut mendapat murka. Menurut mereka, sudah ada beberapa orang temannya yang dihukum karena melanggar perjanjian. Konon, selama bertahun-tahun, dewa-dewa dari langit mengunjungi warga sekitar. Dewa-dewa itu mengatakan bahwa Gangkar Puensum adalah milik mereka dan dilarang untuk didaki. Pada komunikasi terakhir antara Kate dengan base camp yang diperdengarkan, suara Kate terdengar panik dan ketakutan. Dia mengatakan ada sesuatu yang menghalangnya turun. Di salah satu ruang base camp, Ward menemukan catatan Kate. Di situ tertulis bahwa ekspedisi ini sudah berjalan selama 2 bulan, sedangkan menurut Barton, baru berjalan 1 bulan. Barton meyakinkan Ward bahwa catatan itu salah tanggal.
Sebelum pendakian, anggota tim disuntik cairan yang berguna untuk mencegah efek ketinggian sampai dengan 7.000 meter. Cairan ini bisa bertahan hingga 24 jam, dan setelah itu akan menimbulkan efek mimisan dan efek samping lainnya bila tidak disuntik ulang. Dengan sebuah helikopter, tim pergi ke camp area di ketinggian 6.250 mdpl. Di situ terdapat beberapa tenda, namun mereka tidak menemui siapapun. Yeshe mendapati sebuah batu yang biasa digunakan untuk tempat berdoa sebelum mendaki. Namun kondisi tempat berdoa itu sudah rusak, dan beberapa meter di dekatnya didirikan tempat berdoa yang baru. Secara diam-diam Tyler menyembunyikan sebuah peta yang ia temukan, dan sepertinya peta itu memang objek yang sedang dicarinya. Chance tertegun saat ia menemukan tetesan darah di dalam sebuah tenda. Darah itu masih terus menetes. Dan saat memeriksa keluar tenda, mereka menemukan mayat seorang pendaki dengan kondisi yang memprihatinkan. Mata terbelalak dan mulut menganga seolah menjelaskan pendaki itu mengalami kesakitan dan ketakutan luar biasa sebelum meninggal. Beberapa anggota tim mengajak untuk segera pergi dari tempat itu, namun Ward bersikeras akan tetap melanjutkan pendakian, karena masih ada yang membutuhkan bantuan di atas sana. Ward mempersilahkan yang lain bila mau turun. Namun akhirnya seluruh anggota tim mengikuti Ward untuk tetap melanjutkan pendakian, sedangkan Rem akan memandu pendakian itu dengan helikopternya. Pihak basecamp meminta Rem untuk kembali. Selain mereka membutuhkan helikopter itu, ketinggian terbang helikopter sudah memasuki zona bahaya. Namun Rem menolak, dia merasa masih bisa mengendalikan helikopter itu di ketinggian 7.000 meter. Sementara itu, di ketinggian 6.500 meter, seorang wanita melambaikan kode tangan menyilang bermaksud mencegah helikopter itu untuk terbang lebih tinggi. Namun Rem mengira kode itu adalah kode meminta tolong. Rem memberitahu kepada pihak basecamp dan Ward. Ward yakin wanita itu adalah Kate berdasarkan ciri-ciri yang dikatakan Rem. Rem berusaha mendekati tempat Kate berada. Saat Rem menyadari bahwa ia salah tafsir dengan kode itu, tiba-tiba sebuah makhluk seperti monster muncul dari celah tebing. Kate tergelincir. Walau sempat menggantung di tebing, Kate bisa kembali ke posisinya semula. Makhluk itu mencoba menggapai helikopter itu, namun Rem masih bisa menghindarinya. Rem terus berusaha terbang lebih tinggi, namun saat ia hampir mencapai tempat Kate berdiri, ia makin kehilangan keseimbangan dan helikopter itu pun menabrak sebuah batu. Kate pingsan setelah ia jatuh saat menghindari hempasan helikopter itu. Helikopter itu terpisah menjadi beberapa bagian. Serpihan-serpihannya terjun bebas menyasar tim Ward yang ada di bawah. Ransel yang dibawa Nina terjatuh setelah terkena salah satu serpihan itu. Kait pengaman Nina juga terlepas, hingga ia hampir saja terjatuh. Yeshe berhasil mengaitkan Nina ke kait pengaman yang baru ia pasang. Di tengah euforia kegembiraan setelah menyelamatkan Nina, tiba-tiba tubuh Yeshe meluncur ke bawah setelah sebuah ban helikopter menghantamnya dari atas. Tubuhnya berhenti meluncur setelah tali ulurannya habis, hingga ia menggantung di tebing. Ia gembira karena urung jatuh lebih jauh. Namun kegembiraan itu berubah menjadi teriakan kesakitan saat sebuah makhluk tiba-tiba saja muncul dari celah tebing dan memangsa tubuh Yeshe. Teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa saat makhluk itu mengunyah tubuh Yeshe. Setelah memastikan tidak ada lagi lontaran puing-puing helikopter, tim kembali memanjat ke atas. Mereka berhenti di sebuah area yang agak datar. Chance menyalahkan Tyler atas kematian Yeshe, serta kecelakaan helikopter yang dikemudikan Rem. Namun Tyler tidak mau disalahkan. Saat keduanya hampir berkelahi, perhatian mereka beralih kepada teriakan Nina. Tulang belulang berserakan di hadapan mereka. Melihat dari ukurannya, tulang itu berasal dari makhluk dengan ukuran yang setidaknya 8 kali manusia dewasa. Chance ketakutan lalu mengajak untuk segera turun. Namun Ward menolak karena mereka datang untuk menyelamatkan Kate dan yang lain. Tyler mendukung Ward. Sementara Nina menyayangkan ranselnya yang jatuh karena suntikan itu ada di sana. Dan itu artinya mereka hanya punya waktu 8 jam sebelum otak dan paru-paru mereka meledak. Ward membesarkan hati Nina bahwa insiden itu bukan kesalahannya. Sementara di atas sana, Kate terbangun dari pingsannya. Dia memeriksa kondisi sekitar dan mendapati separuh badan helikopter yang masih bertengger di tepi jurang. Kate masuk ke badan helikopter itu.
dia mendapati Rem masih hidup. Dari beberapa perbincangan mereka, Kate mendapat informasi bahwa Ward kini tengah ada di gunung itu. Saat Kate coba menyelamatkan Rem, badan helikopter itu bergeser ke sisi jurang. Lalu kemunculan monster di sekitar badan helikopter itu membuat benda itu benar-benar terjun ke dasar jurang. Di tengah badai salju, tim Ward masih melanjutkan pendakian. Mereka tiba di camp area lain yang posisinya berada di lereng Bukit Terlarang. Bukit Terlarang merupakan area paling terlarang di Gangkar Puensum. Di sana ada sebuah tenda. Saat menemukan bahan peledak, Chance bertanya kepada Tyler apa yang dilakukan orang-orang yang dikirim ayahnya di sini. Tyler menjawab ia tidak tahu apa-apa. Saat badai semakin tak terkendali, Ward mengajak semuanya masuk ke dalam tenda. Chance memungut sebuah kamera yang ia temukan sebelum masuk ke dalam tenda. Video dalam kamera itu memperlihatkan apa yang dilakukan orang-orang Barton di tempat itu. Mereka meledakkan sebuah spot di sana untuk mendapat jalan masuk menuju goa yang terdeteksi di sonar. Namun setelah ledakan itu, muncul monster yang mengamuk dan video itu pun dihentikan. Semua mengarahkan pertanyaan kepada Tyler. Tyler menjelaskan bahwa di tahun 1954, seorang penjelajah Inggris bernama Charles Witherby menghilang di gunung itu. Sebelum kematiannya, ia mengatakan telah menemukan sesuatu yang penting, yang akan mengubah dasar-dasar peradaban manusia. Charles berbicara mengenai sebuah peradaban bernama Shambhala. Kabarnya, penemu Shambhala akan mendapat jaminan kekayaan dan pengetahuan yang tak terbatas. Tyler menunjukkan sebuah peta. Menurutnya, Barton telah menghabiskan banyak biaya dan membuat banyak musuh untuk benda itu. Di tengah perbincangan yang semakin memanas, perhatian mereka teralihkan oleh tenda yang bergoyang kencang. Saat melihat keluar, ternyata monster itu muncul dari belakang tenda. Mereka lari ke sebuah gua yang mereka temukan. Namun nahas, Nina yang masuk belakangan disambar seekor monster saat ia masih ada di mulut gua. Di dalam gua itu, mereka menemukan tumpukan kerangka manusia serta bahan peledak. Tyler mengenali kerangka-kerangka itu adalah pekerja ayahnya. Kate yang berada di dasar jurang mendapati ia kini tengah berada di sekitar sarang monster itu. Dilihatnya Rem sudah tidak bergerak sekedar menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dengan hati-hati, Kate mencari jalan keluar dari sana. Namun ia urung melakukannya dan memilih bersembunyi di balik jasad Rem karena seekor monster mendekatinya. Makhluk itu tidak mendeteksi keberadaan Kate. Tim yang kini hanya tersisa Ward, Chance, dan Tyler berjalan menelusuri goa itu. Chance melanjutkan interogasinya kepada Tyler mengenai tujuan Barton yang sebenarnya. Apa yang membuat ini begitu penting sehingga Barton mempertaruhkan nyawa anak buahnya? Tyler mengatakan bahwa ayahnya terkena tumor otak. Barton tengah sekarat dan hidupnya diperkirakan tinggal sebulan lagi. Barton mengabdikan hidupnya untuk obat-obatan dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Dan kini ia tengah menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Dan jika mereka menemukan obat di bawah bebatuan di sana, bagi Tyler itu sia-sia. Chance menghentikan interogasinya, lalu mereka lanjut menelusuri goa itu. Mereka mendapati beberapa struktur yang mereka yakini sudah ada sejak ribuan tahun silam. Di dinding goa juga terdapat beberapa buah lukisan yang meyakinkan mereka bahwa semua ini tidak mungkin berasal dari peradaban manusia di bumi. Saat tengah melakukan penelusuran, perhatian mereka tertuju pada sebuah benda. Setelah mengamati lebih seksama, ternyata itu adalah badan helikopter. Ya, badan helikopter yang ada Kate di dalamnya. Evakuasi Kate dari helikopter itu pun berlangsung dramatis. Mereka memanfaatkan beberapa buah suar guna mengalihkan perhatian monster-monster yang ada di sekitar benda itu. Hingga akhirnya Kate bisa terselamatkan. Di tengah usaha penyelamatan Kate, Tyler memilih untuk kembali menelusuri tempat itu. Dia berdalih hendak mencari jalan keluar. Tyler menemukan beberapa buah embrio yang masih terbungkus. Itu adalah embrio dari monster yang ia temui sebelumnya. Ternyata tempat ia berada kini adalah sarang dari monster itu. Tempat itu juga terhubung dengan dasar jurang tempat helikopter itu jatuh. Tyler terus merambah tempat itu hingga pandangannya tertuju pada sebuah tempat. Ia takjub sambil bergumam. Shambhala. Sebuah peradaban kuno yang tersembunyi. Shambhala yang menjadi incaran banyak orang.
Kekaguman Tyler teralihkan saat sebuah monster kecil menggigit kakinya. Dia menginjak lalu memungutnya. Makhluk kecil itu adalah bayi monster. Makhluk itu menggigit tangan Tyler. Ia menusuk makhluk kecil itu dengan sebuah pisau hingga tangannya berlumuran darah dari makhluk itu. Ajaibnya, luka bekas gigitan itu berangsur sembuh setelah dilumuri darah makhluk itu. Ternyata darah dari makhluk itu adalah apa yang disebut dengan air mancur pemuda. Tyler memeras darah makhluk itu, kemudian ia tampung ke dalam botol air minumnya. Ia melanjutkan dengan mengambil bayi-bayi monster yang lain yang masih terbungkus. Kemudian ia ambil darahnya. Di tengah aktivitasnya, muncul puluhan bayi monster lain yang kemudian merubungi dan menggigitnya. Sementara di base camp, Barton kedatangan beberapa orang tamu. Mereka adalah tentara yang mengaku dari kerajaan Bhutan dan dikomandoi Kapten Kelden. Sebelum mereka turun dari kendaraannya, Barton memerintahkan timnya menyembunyikan segala hal terkait yang tengah mereka lakukan di sana. Barton mengatakan kepada mereka bahwa apa yang ia lakukan di tempat itu merupakan organisasi damai dan bertujuan memberikan bantuan medis. Namun Kapten Kelden tidak percaya begitu saja. Ia memerintahkan anak buahnya memeriksa tempat itu. Kapten Kelden memergoki Barton saat ia tengah coba menghubungi Tyler. Ternyata Kapten Kelden mengetahui fakta bahwa Barton pernah membeli sebuah peta yang dilelang oleh seorang kolektor di Beijing setahun lalu. Peta itu menunjuk ke satu tempat yang dianggap sakral. Jadi, kedatangan Kapten Kelden ke sana juga ada tujuan khusus, yaitu mencari keberadaan tempat sakral itu. Shambhala. Kapten Kelden memaksa Barton untuk mengatakan di mana lokasi Shambhala. Namun Barton mengatakan ia tidak tahu, bahkan ia hilang kontak dengan timnya. Kapten Kelden pun membawa Barton dan timnya menuju ke camp area. Darah yang ada di hidung Chance terlihat semakin deras. Sebenarnya ia mulai mimisan sejak masuk ke gua itu, namun ia mengacuhkannya. Kate yang memeriksanya memastikan bahwa Chance terkena edema paru-paru. Ternyata Chance mendapat suntikan itu tidak dengan dosis penuh. Ia meminta suntikan dihentikan saat cairan itu baru mencapai setengah dosis. Dan menurut Tyler, hal itu tidak akan menjadi masalah. Chance meyakinkan mereka bahwa ia bisa bertahan. Teriakan Tyler mengundang mereka mendatangi asal suara. Mereka mendapati tubuh Tyler sudah dikerubuti puluhan bayi monster. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menyelamatkan diri. Namun Chance ambruk saat mereka hendak lari. Dia meminta Ward dan Kate pergi meninggalkannya. Ward dan Kate berusaha membawa Chance. Namun ia bersikeras agar mereka pergi saja. Mereka pun pergi dan beberapa saat kemudian tubuh Chance dikerubuti makhluk-makhluk kecil itu. Kedua orang itu pun menuju pintu goa. Sebelum keluar dari goa, mereka menyeting bahan peledak yang mereka temukan. Setelah peledak itu disetting sedemikian rupa, mereka keluar kemudian meledakkan goa itu. Ward dan Kate turun menuju camp area. Di sana, Ward dan Kate mendapati Barton dan timnya tengah ditawan di bawah ancaman senjata. Kapten Kelden kembali memaksa Barton memberitahu di mana lokasi Shambhala. Barton masih bersikeras bahwa kedatangan mereka ke sana adalah untuk misi kemanusiaan. Kapten Kelden memberi kode, lalu anak buahnya menembak salah satu tim Barton. Ward hendak keluar dari persembunyiannya untuk menolong Barton dan tim, namun Kate mencegahnya. Mereka bersenjata dan keluar dari tempat persembunyian saat ini untuk melawan mereka, sama saja mengantarkan nyawa. Kapten Kelden kembali memerintahkan anak buahnya menembak anggota tim Barton saat lagi-lagi ia tidak menemukan jawaban darinya. Namun pelatuk senjata urung ditarik saat Barton mengatakan bahwa Shambhala berada di area bukit terlarang. Namun Kapten Kelden malah menyuruh menghabisi seluruh anggota tim Barton, sedangkan Barton masih ia tawan. Lagi-lagi Ward hendak membantu dan Kate mencegahnya. Dari pengamatan Kate, mereka sudah siap mendaki saat fajar. Ward dan Kate akan menunggu hingga malam nanti, untuk kemudian meninggalkan tempat itu. Malamnya, mereka menyelinap untuk membebaskan Barton, namun Kapten Kelden memergoki mereka. Dia memaksa Ward dan Kate menjadi pemandu pendakian. Kate memperingatkan agar mereka lebih baik turun saja. Tiba-tiba saja muncul monster yang membuat mereka kocar-kacir. Ward, Kate, dan Barton bersembunyi. Namun seekor monster menyambar tubuh Barton. Monster itu mengamuk dan menumpahkan bahan bakar yang ada di dalam tong. Kapten Kelden dan anak buahnya menembaki makhluk itu. Namun tembakan itu ada yang mengenai lampu listrik yang tengah menyala.
sehingga memantik percikan api yang kemudian menyambar tumpahan bahan bakar. Api dengan cepat merayap dan menimbulkan kebakaran di camp area itu. Kapten Kelden pun tak luput dari kobaran api. Tubuhnya bergerak kesana kemari sebelum akhirnya meregang nyawa akibat kobaran api yang melalapnya. Sementara anak buahnya sudah ludes menjadi sasaran amukan monster itu. Ward menumpahkan semua bahan bakar yang masih tersisa, hingga nyala api semakin membesar. Monster itu pun tak berdaya karena dikepung api yang kemudian membakar tubuhnya. Setelah dirasa aman, dia mengajak Kate meninggalkan tempat itu. Mereka berencana kembali ke Colorado, tempat Ward tinggal saat ini. Di sana, ia akan merekomendasikan Kate untuk menjadi instruktur tambahan di sebuah sekolah pendakian milik temannya. Dan film pun selesai. Demikianlah storyline dari film Killer Mountain. See you and take care.